Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda pagi ini di acara Kurenungkan Firman-Mu. Biar sungguh-sungguh hari ini firman Allah berbicara buat hidup kita. Supaya hidup Anda dan saya adalah sebuah kehidupan yang dituntun terus oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan akan membawa kita bertumbuh dalam Tuhan. Nah, untuk itu mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur oleh karena kesetiaan-Mu. Untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu itu yang menuntun langkah kaki kami supaya kami boleh berjalan dalam kebenaran dan menyenangkan-Mu. Terima kasih untuk waktu ini, kami serahkan semua dalam tangan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Nah, untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita di 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. Ya, 2 Timotius 2 pasal 2 ayat keempat. Ya, saya akan bacakan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Sebenarnya ini adalah sebuah nasihat kepada Timotius yang dilayangkan oleh Paulus. Paulus sedang memberitahukan bahwa melayani Tuhan, mengikut Tuhan itu seperti seorang prajurit, di mana seorang prajurit yang sedang berjuang. Ya, dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang itu tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Yang pertama adalah bicara soal fokus. Fokus kepada apa? Fokus kepada pertumbuhan rohani. Nah, saudara, dalam hidup kita ini seperti seorang prajurit yang sedang berperang. Di dalam peperangan itu perlu fokus. Fokus di mana fokus kita adalah memenangkan pertandingan atau peperangan itu. Kita tidak bisa sambil lalu kita tergoda dengan banyak hal. Dan ingat ya, di luar kita ini ada banyak godaan yang bisa saja membuat Anda dan saya ini terjatuh. Karena itu yang namanya fokus itu perlu perhatian, di mana kita mengizinkan mendengar suara Allah dan mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk apa? Untuk sebuah perubahan hidup kita. Orang yang berkonsentrasi kepada perubahan hidup, lalu ingin selalu menyenangkan Tuhan, maka orang ini akan melihat bagaimana kehidupan rohaninya secara rohani bertumbuh. Tapi ada orang yang Kristen tetapi tidak pernah terfokus kepada pertumbuhan rohani. Maka akibatnya dia melakukan atau melangsungkan kekristenannya itu dengan biasa aja. Nah, ini yang membuat kita tidak bisa bertumbuh. Akibatnya karena tidak fokus, maka kita akan menjadi orang yang mudah kompromi dengan dosa. Kita anggap bahwa dosa itu biasa. Dunia berdosa itu hal yang biasa. Sehingga kita pun menurunkan standar firman Allah demi diterima oleh dunia. Karena itu, saudara, poin satu ini, seorang prajurit adalah seorang yang berjuang di dalam peperangannya. Itu membutuhkan sebuah fokus. Kalau di dalam hidup kita fokus terhadap pertumbuhan rohani, sedikit saja Tuhan berbicara kepada Anda dan saya, maka disitulah hidup kita harus berubah. Dengan demikian Anda akan semakin peka terhadap semua kehendak Tuhan. Nah, disitulah fokus kehidupan, fokus pertumbuhan terjadi, sehingga setiap kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu yang kedua adalah meletakkan prioritas dengan benar. Di dalam peperangan itulah maka kita ini bisa melepaskan prioritas atau meletakkan prioritas kita dengan benar. Dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Artinya begini, orang ini adalah orang yang tahu prioritas. Prioritas untuk berperang, tidak lagi memikirkan dirinya, tapi memikirkan apa yang menjadi keinginan komandan, apa yang diinginkan oleh negaranya. Ini bicara soal bagaimana kita itu meletakkan prioritas kehidupan kita. Mencintai dunia membuat kita salah prioritas. Orang yang mencintai dunia akan berusaha untuk memikirkan bagaimana keuntungan buat diri sendiri. Tetapi kalau kita ini meletakkan Tuhan di atas segalanya, maka prioritas pun kita benar. Prioritas hidup kita itu adalah menyenangkan Tuhan. Jadi pilihlah di mana sekalipun kelihatannya jalan itu menurun, tetapi kalau nama Tuhan ditinggikan, saya percaya Tuhan yang akan mempromosikan, Tuhan yang akan memberkati hidup Anda dan saya. Karena itu perlu prioritas yang tepat. Pertama adalah Tuhan.
Tuhan sudah tidak bisa diganti oleh apapun juga. Yang kedua adalah keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Itu menjadi prioritas kita. Yang ketiga adalah soal pekerjaan atau pelayanan. Jangan dibalik saudara, karena begitu kita dibalik maka akan jadi timpanglah kehidupan kita. Karena itu saudara, bicara soal 2 Timotius 2 ayat 4, poin yang kedua adalah meletakkan prioritas kehidupan dengan benar. Lalu yang ketiga adalah memilih. Ya, pilihan kita. Dalam prioritas itu perlu memilih. Memilih itu bicara soal ketergantungan dari diri kita sendiri. Pilihan itu adalah hak yang Tuhan berikan buat hidup kita. Karena itu Alkitab berkata, di tanganku ada kutuk dan berkat. Pilihlah berkat. Pilihlah itu berarti Tuhan itu ingin Anda dengan kehendak Anda sendiri untuk memilih apa yang Tuhan mau. Nah, disinilah kita kalau sebagai seorang prajurit, kita itu bisa sangat mudah untuk memilih. Karena apa? Kita tahu prioritas. Pilihan kita menyenangkan Tuhan. Pilihan kita menolak dosa. Pilihan kita hidup dalam ketaatan. Pilihan kita adalah hidup di dalam apa yang Tuhan mau. Nah, disinilah maka Anda akan menemukan sebuah kemenangan di dalam peperanganmu. Di peperangan kita di dunia ini. Karena di dunia ini ada banyak hal yang ditawarkan. Kalau pilihan kita salah, karena dasarnya adalah kita tidak mau menyenangkan Tuhan, cuma memikirkan diri sendiri, maka itu akan mempengaruhi pilihan kita. Tapi kita kalau hari ini tahu prioritas, bagaimana kita itu fokus pada pertumbuhan rohani, maka semua fokus prioritas itu akan mendorong kita memilih apa yang tepat. Ya, di tengah-tengah banyak hal yang bisa kita lakukan, kita membalas, bahkan kita punya potensi yang besar, tapi kita berkata tidak, kita memilih tidak, kita lebih memilih mengampuni. Ya, di tengah semua hal yang kita alami, kita lebih memilih sabar, kita lebih memilih untuk dewasa. Saya percaya pilihan kita itu menentukan di mana Anda tinggal dan apa yang mendiami Anda. Kalau Anda memilih kebenaran, Anda akan tinggal dalam kebenaran, dan kebenaran itu yang mendiami hidup kita. Karena itu terus pilihlah, dan biar kita menjadi orang yang fokus, kita tahu prioritas, lalu pilihan kita adalah pilihan yang tepat, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terus Kau terangi hati kami, supaya kami boleh memilih apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati-Mu. Sebab dari situlah kami boleh terus menyenangkan Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah. Biar kami menjadi seorang seperti prajurit yang fokus kepada kehendak-Mu. Lalu kami belajar untuk meletakkan prioritas yang benar, dan pilihan kami adalah menyenangkan Tuhan. Kami percaya Engkau terus membawa kami naik dan tidak akan berturun. Kami berdoa berkat-Mu atas setiap kami. Orang-orang yang punya persoalan mungkin, atau orang-orang yang sakit hari ini, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, sehingga kami boleh terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini. Kami serahkan semua dalam tangan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, senang sekali untuk terus menyampaikan firman Tuhan buat Anda. Biar sungguh-sungguh firman Allah ini memberkati kita semua. Anda terus ikuti acara Kurenungan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat, atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube GMS Kalimantan. Saudara yang belum subscribe, silakan subscribe supaya Anda terus terupdate dan diberkati dengan acara-acara rohani yang pasti akan membangun iman Anda. Karena itu tetap semangat menghadapi hidup ini, dan percayalah Tuhan menyertai kita. Bye-bye. Tuhan berkati.